Selamat malam semua, kembali lagi di Jejak Keramat. Malam ini aku akan membawakan treat horor dari Siska Novi yang berjudul Lawang Telu. Buat kalian yang ingin membaca cerita aslinya, kalian bisa langsung kunjungi akun X dari Siska Novi atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol like dan subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Baiklah, tanpa menunggu lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Aku ambil judul Lawang Telu karena memang ini menceritakan sebuah misteri sebuah rumah yang memang pamali jika ada 3 pintu yang letaknya berurutan. Dulu aku sih ngiranya mitos, tetapi karena aku sendiri juga pernah mengalami hal yang jadi aku antara percaya dan tidak percaya dengan hal itu. Mbak F menceritakan tentang pengalamannya yang mana setiap tahun anggota keluarganya sakit secara bergantian. Sakit itu diikuti dengan hal-hal yang aneh, seperti melihat setan, rumah menjadi gak nyaman ditinggali, dan juga hawa terasa sangat aneh sekali. Yang menjadi pertanyaan Mbak F, mengapa hal itu dia alami dari dia kecil sampai saat ini? Baru ini dia curiga, kok tiap tahun pasti ada keluarganya yang sakit. Paling parah itu sang adik pernah sampai kesurupan dan berkata, "Iki panggonku, metuwo kon tekan kene. Ini tempatku, keluar kalian dari sini." Mbak F ini baru menyadari kalau ada hal yang tidak beres saat dia curhat ke salah satu teman kerjanya. Oleh temannya ini disuruh tanyakan ke Ustadz yang mungkin tahu permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Mbak F itu apa. Diberitahu Mbak F ini tentang seorang yang bisa ruqyah tempat. Solusi ini memang diberi jika kemungkinan rumahnya banyak setan. Akhirnya saran dari temannya itu disampaikan kepada keluarga. Namun sang adik keberatan jika dilakukan ruqyah di rumahnya. Tanpa menunggu persetujuan sang adik, Mbak F mendatangkan sang ustadz untuk melihat rumahnya. Saat dilihat, memang ada sedikit gangguan dan kata mereka rumah tersebut sudah dihuni banyak setan. Saat dilakukan ruqyah, sang adik tiba-tiba hilang kendali karena kesurupan. Beberapa orang yang meruqyah rumahnya itu berdiri di beberapa sudut, yang mana ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan tangga. Setelah selesai diruqyah, sang adik langsung pingsan. Mbak F mengira semua selesai setelah proses ruqyah tersebut. Memang benar, sebulan setelah rumah diruqyah tidak terjadi apapun. Mbak F dan keluarga juga sudah mengira semua ini selesai. Ternyata setelah sebulan berlalu, tiba-tiba muncul kejadian aneh. Sering terlihat penampakan-penampakan yang mengganggu mereka di tengah malam. Anehnya, ketika muncul penampakan, adiknya ini jadi anak yang berbeda. Mukanya sedikit pucat, tapi dia kondisinya sehat dan gak sakit. Pernah suatu malam terdengar suara gaduh di dapur. Semua orang mendengar dan terbangun. Menurut cerita Mbak F, piring, sendok, dan gelas pada berjatuhan sendiri dari rak. Semua ketakutan dan juga merinding dengan yang dilihat, kecuali sang adik. Adiknya ini malah ketawa tanpa henti. Sang adik ini bilang, "Udah kalian gak usah takut, itu teman-teman baru aku yang baru datang." Semua yang mendengar perkataan sang adik ya kaget dong dan juga panik. Teman yang mana? Gak ada orang sekalian mereka di sana. Karena dirasa ada yang gak beres, akhirnya Mbak F kembali lagi ke sang ustadz yang membantu kemarin. Mintalah solusi apakah harus diruqyah lagi atau tidak rumahnya. Mereka tidak segera memberi jawaban. Namun ternyata sang ustadz ini ingin meminta saran kepada sang guru tentang masalah ini. Kenapa setelah diruqyah kok masih ada gangguan? Nah, Mbak F ini dengan sabar menunggu, karena rumah dari sang ustadz ini berada jauh dan ada di pelosok desa. Jadi perlu menunggu beberapa hari untuk bisa menemukan solusi. Setelah 2 minggu,
kembalilah sang ustadz dan menemui Mbak F. Sang ustadz membawa pesan dari sang guru, omahku kudu genah cakae, ojo sampai omahku buka kalung mayit, ora ilok. Kalung mayit kuwi isine sirah, weteng karo sikil. Lah omah lek isine kalung mayit kudu diperhatekno. Lawang ngarep, lawang tengah karo pawon ora oleh lurus, kudu dirubah. Rumah itu harus benar tiangnya, jangan sampai rumah itu membuka kalung mayat, nggak baik. Kalung mayat itu isinya kepala, perut, dan kaki. Lah kalau rumahnya isinya kalung mayat harus diperhatikan. Pintu depan, pintu tengah, dan dapur tidak boleh lurus, harus dirubah. Memang percaya tidak percaya, rumah Mbak F ini letaknya kalung mayat. Jadi dari pintu depan lurus kelihatan sampai dapur. Tapi apakah alasan seperti itu masuk akal? Hal seperti ini baru terdengar di telinganya, seperti tahayul yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Namun orang tua Mbak F mau merenov kembali agar pintu tidak terlihat sejajar lagi. Apa salahnya jika hal itu dicoba? Mungkin semisal setelah selesai dan masih tetap keadaannya, mereka boleh kita menganggap ini semua takhayul. Dengan senang hati mereka segera merenovasi pintu rumahnya. Selama merenovasi pintu, mereka sampai ganti tukang 6 kali. Tukang yang merenovasi rumah mereka selalu didatangi dan dihantui oleh sesosok makhluk yang tinggi besar, dan setelah bermimpi mereka jatuh sakit. Hingga sampai pengerjaan terakhir, tukang memaksa menahan ketakutan agar cepat selesai. Ternyata setelah selesai dan pintu dirubah, mereka melihat keadaan selama seminggu ke depan, apakah masih sama atau tidak. Ternyata sampai saat ini tidak ada kejadian aneh lagi yang terjadi, namun perasaan antara percaya dan tidak percaya dengan mitos Lawang Telu masih menjadi pertanyaan dalam hati mereka. Oke, cukup sekian ceritanya. Jika kalian suka dengan cerita ini, tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.